Perkenalkan, nama saya Firman Faunia Fauzan dengan NRP 15202304. Perkenalkan, nama saya Nova Febrian dengan NRP 15/2023/010. Baik, perkenalkan nama saya Ryan Deva Brata dengan NRP 15/2023/033. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proposal bisnis produk yang telah kami buat, yaitu bernama Kolakin. Nah, menurut survei Good Stats, sebanyak 71,4% anak muda Indonesia lebih menyukai makanan tradisional dibandingkan makanan modern mancanegara. Ini menunjukkan bahwa kolak pisang memiliki peluang besar untuk diterima oleh pasar muda jika dikemas dengan menarik. Nah, di sini adalah sebuah pie chart. Di sini adalah menu makanan yang paling digemari anak muda. Nah, menu yang paling digemari anak muda divisualisasikan menggunakan pie chart yang warna ini itu adalah makanan tradisional sebanyak 71,4%. Yang ini yang warna hijau ini adalah makanan modern dengan persentasenya 28,6%. Selanjutnya untuk latar belakang, yang pertama peningkatan potensi jual yang muncul setiap bulan Ramadan menjadi dorongan bagi masyarakat, terutama UMKM untuk menjual kolak. Lalu selanjutnya, kami berusaha untuk mendorong kolak menjadi makanan yang dapat dinikmati di waktu selain Ramadan. Juga membangun kepercayaan kepada masyarakat bahwa makanan tradisional memiliki sebuah potensial untuk beradaptasi dengan tren kekinian. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana sih menciptakan produk kolak yang inovatif, namun tetap mempertahankan cita rasa tradisionalnya. Lalu yang kedua, bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk memperkenalkan kolakin ke pasar. Lalu yang ketiga, berapa estimasi biaya produksi dan harga jual yang sesuai dengan target pasar. Lalu selanjutnya tujuannya, yang pertama yaitu untuk menghasilkan produk kolak kemasan yang higienis dan praktis. Lalu yang kedua, menawarkan alternatif makanan tradisional dengan konsep modern. Lalu yang ketiga, untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan daya saing produk. Lalu untuk manfaatnya, yang pertama bagi konsumennya yaitu untuk menyediakan pilihan makanan tradisional yang praktis dan mudah dikonsumsi. Lalu untuk lalu lalu bagi produsen yaitu untuk membuka peluang usaha dengan potensi pasar yang luas. Lalu bagi industri kuliner untuk menambah variasi produk olahan tradisional yang dapat bersaing di pasar modern. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk desain produk dari produk yang telah kami buat. Untuk nama brandnya yaitu Kolakin. Nah, nama brand yang dipilih untuk produk ini adalah Kolakin yang merupakan gabungan dari kata kolak dan akhiran in yang memberikan kesan ajakan atau rekomendasi seperti ayo makan kolak. Nama nah, nama ini dipilih untuk mencerminkan produk kolak yang lebih modern, mudah diingat, dan memiliki daya tarik bagi konsumen. Untuk kemasan produknya, produk Kolakin dikemas dalam cup plastik transparan dengan desain minimalis namun tetap menarik. Logo brand Kolakin ditampilkan secara vertikal dengan huruf tebal berwarna hitam dan putih, disertai ikon pisang yang melambangkan bahan utama kolak tersebut. Lalu untuk komposisi dan bahan bakunya, yang pertama ada pisang kepok, yang kedua ada ubi jalar, yang ketiga kolang kaling, yang keempat ada santan kelapa, lalu kelima gula aren, yang keenam ada garam, yang ketujuh air mineral, dan yang kedelapan adalah es krim vanilla Walls. Selanjutnya ada analisis keuangan. Pertama ada LAB atau rancangan anggaran biaya. Di dalam LAB ini berisi semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk memproduksi si kolakin ini. Dalam sekali produksi dapat dihasilkan 50 unit produk kolakin dengan total biaya produksi 224.000. Selanjutnya ada BEP atau break even point. Break even point itu adalah kondisi di mana hasil dari penjualan produk sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi keuntungan maupun kerugian. BEP juga penting dalam analisis bisnis untuk menentukan jumlah minimum produk yang harus terjual agar usaha tidak mengalami kerugian. Dengan mengetahui BEP, strategi penetapan harga juga bisa lebih efektif untuk mencapai profit. Untuk menghitung BEP, diperlukan melakukan perhitungan berikut. Pertama, di sini ada total unitnya, yaitu ada 50. Terus harga jual per unit, di sini ada 2,
ada yang original, ada yang varian ditambah es krim. Untuk yang original harganya 10.000, untuk yang ada es krimnya 12.000. Dalam perhitungan BEP, harga jual yang digunakan harus mencerminkan kondisi sebenarnya dari variasi produk yang dijual. Dalam kasus ini terdapat dua varian produk, di mana harganya juga berbeda. Maka diperlukan adanya perhitungan harga jual rata-rata agar dapat dihitung di BEP-nya. Harga jual rata-rata dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah si variannya dengan harganya, lalu dibagi dengan jumlah variannya. Didapatkan hasilnya itu adalah 11.000. Selanjutnya masuk ke perhitungan BEP-nya. Rumus dari menghitung BEP itu adalah FC atau total biaya produksinya dibagi P harga jual per unit dikurangin variable cost. Dari RAB tadi fixed cost-nya adalah 224.000, harga jual per unitnya adalah 11.000, hasil dari perhitungan harga jual rata-ratanya, dan variable cost-nya adalah 4.500. Didapatkan hasilnya adalah 35. Jadi dapat disimpulkan untuk mencapai BEP atau break even point dibutuhkan setidaknya minimal 35 produk yang harus terjual agar dapat mencapai BEP. Bagian 4 yaitu analisis pasar. Nah, untuk target pasar, kami atau Kolakin menargetkan produk pada masyarakat umum yang menyukai makanan tradisional yang biasanya tersedia pada sebuah ruko-ruko yang menjual makanan ringan, makanan dan minuman yang siap saji yang biasanya ada pada ruko-ruko. Atau misalkan pada contohnya pada Ramadan kemarin, itu pada saat ngabuburit banyak yang berjualan, yang ada pakai roda, ada yang menyiapkan tempatnya sendiri pakai meja, atau yang ada di sebuah ruko, dan sebagainya. Nah, untuk penyu-penyu yang di lingkungan seperti itu, kami jadi penjual-penjual yang di dalam lingkungan itu harus memperhatikan atau menyesuaikan konsumen-konsumen yang berada pada lingkungan seperti tersebut. Maksudnya konsumen-konsumen yang biasa berbelanja untuk makanan dan minuman untuk berbuka pada saat ngabuburit. Sebagai contoh, ada satu tempat yang di sekitaran rumah saya, ada satu ruko yang mereka itu menjual sebuah esteller biasa yang dengan harga 10.000 terjangkau, 10.000 untuk satu cup esteller. Tempat rukonya itu memang terlihat menarik dengan warna temanya yang mencolok, warna ungu dan putih waktu itu. Dan pada saat saya mencoba membeli, penyajian dari makanan tersebut memang terlihat menarik, terlihat manis, dan itu terlihat rapi. Mereka mensajikan di sebuah cup yang sudah bermerek, otomatis itu akan terlihat lebih profesional dan lebih berkualitas. Apalagi kalau misalkan tempatnya udah rapi atau udah rapi di sebuah ruko dengan warna yang dengan beberapa yang rukonya itu sudah tertata rapi dan dengan warna cat yang inviting. Itu merupakan sebuah contoh yang patut dipakai sebuah pelajaran untuk kami. Jadi setelah dilihat, kami memperhatikan pada saat ngabuburit di tempat itu penuh sama pembeli karena memang harganya terjangkau, dengan penyajian produknya itu yang rapi dan juga terlihat profesional karena ada sebuah merek, dan tempatnya juga sudah terlihat enak untuk ditempati, dan itu membuat sebuah aura inviting pada tempatnya. Nah, kami melihat menyimpulkan bahwa pelaku konsumen yang biasa membeli pada tempat itu atau misalkan di tempat-tempat yang lain juga, yaitu pertama itu kelas menengah bawah. Kenapa kelas menengah bawah? Karena mereka membeli produk berdasarkan harga yang terjangkau. Misalkan yang sebelumnya membeli esteller yang 10 ribuan di tempat ruko yang seakan-akan mereka itu membuat sebuah produk yang berkualitas karena dengan rukonya yang rapi, tema yang menarik dan sebagainya. Dengan harga yang terjangkau pasti akan ramai gitu yang membelinya. Juga di sana ada sebuah menu yang original atau yang versi original yang mungkin bisa menarik perhatian para kelas menengah bawah. Yang kedua yaitu milenial.
Milenial itu biasanya tertarik sama inovasi-inovasi keunikan produk. Misalkan pada saat itu juga di tempat yang sama yang menjual es teler di sebuah ruko, mereka mempunyai beberapa jenis pesanan, jenis produk dari es telernya. Saya tidak ingat, mungkin ada beberapa rasa yang ditempel atau dipajang di sebuah tembok rukonya. Atau misalkan ada satu tempat yang dia ngejual makanan ayam crispy, pastinya ayam geprek, dan itu bukan sebuah inovasi yang unik. Ayam geprek, ayam crispy yang digeprek pakai sambal juga, itu kan menarik. Awalnya itu langsung booming, langsung meledak, itu langsung populer, yang akhirnya di mana-mana seperti AGR, ayam geprek rempah atau ayam geprek pangeran, dan mungkin ada beberapa bisnis kecil yang lain yang bermunculan menjual ayam geprek yang akhirnya berjualan di sebuah ruko. Nah, itu contoh sebuah produk yang memiliki inovasi dan keunikannya tersendiri gitu. Atau misalkan ya, itu untuk contoh. Jadi untuk menarik perhatian untuk milenial itu yaitu keunikan produk dan inovasi, atau misalkan ada berbagai macam rasa seperti red velvet atau matcha, atau ditambahkan sebuah topping yang unkonvensional seperti kolak dengan es krim. Yang biasanya kolak kan disediakan dengan hangat, ini disediakan dengan dingin pakai es krim. Itu contohnya dari hidup produk kami. Selanjutnya yaitu target bisnis. Target bisnis adalah tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh sebuah bisnis dalam jangka waktu tertentu. Nah, kami menargetkan ini awalnya kita akan misalkan meluncurkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kami merencanakan untuk menjual 1000 pieces dalam satu bulan. Jadi satu harinya itu sekitar 50 penjualan. Nah, kalau misalkan itu berhasil, kita bisa saja dilanjutkan untuk meningkatkan omset, dilanjutkan dengan target untuk meningkatkan omset sebesar 20% dalam 6 bulan. Dengan target ini menyediakan sebuah momentum yang cukup untuk meneruskan bisnis ini 1 tahun ke depan. Selain itu juga ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Jadi untuk kekuatan bisnis ini yaitu rasa tradisional yang dengan inovasi dan keunikannya tersendiri yang modern. Yang kedua itu bahan segar dan berkualitas yang biasanya menyediakan rasa yang enak dan ya overall sehat. 3 yaitu cocok untuk semua kalangan. Kolak itu biasanya kan disediakan di rumah-rumah, yang biasanya disediakan pada saat awal Ramadan, dan itu cocok untuk semua kalangan. Kedua yaitu weakness, ketergantungan pada stok bahan baku. Dan kedua, ketahanan produk terbatas. Dan ini sebuah tantangan untuk bisnis ini karena kolak ini memakai beberapa bahan yang agak rentan, yaitu pisang yang bisa busuk paling sekitaran beberapa hari atau beberapa minggu kalau misalkan di dalam freezer. Jadi ini agak sebuah kelemahan dari ide ini. Yang selanjutnya itu opportunities atau kesempatan. Yang memiliki itu biasa ada yang pertama itu makanan tradisional dengan sentuhan modern. Yang kedua itu pemasaran digital dan jasa pengiriman seperti Gojek atau Shopee Food, GrabFood, dan yang lainnya yang biasanya untuk pemesan online. Dan satu lagi yaitu opportunities biasanya datang 1 tahun sekali, yaitu Ramadan. Pada saat Ramadan itu opportunities-nya sangat tinggi yang harus kami andalkan karena itu kesempatannya hanya 1 tahun sekali. Yang selanjutnya yaitu threats atau ancaman dari bisnis ini, yaitu persaingan dengan penjual kolak tradisional yang biasanya disediakan oleh orang pelaku yang di rumahan yang biasanya menjual yang lebih terjangkau biasanya dengan harga yang lebih murah. Dan yang kedua itu selera konsumen yang berubah, yang mungkin aja kalau gini akan tenggelam dari beberapa tren makanan yang lebih terkenal pada saat itu. Mungkin pada saat tahun depan kita tidak tahu kan bagaimana perkembangannya, gimana inovasinya bakal bagaimana, dan ya ini salah satu ancamannya. Yang ketiga itu fluktuasi harga bahan baku yang
yang dapat mempengaruhi produksi dan harga jual produk. Misalnya seperti kenaikan bahan baku dari kolak ini. Itu salah satu contohnya. Ya itu oke. Untuk penutup, jadi hasil yang diharapkan dari bisnis ini yaitu target pertumbuhan penjualan dan laba bersih sebesar 20% dalam 1 tahun pertama untuk membuka peluang ya mengupgrade bisnisnya ke skala yang lebih luas lah. Yang kedua itu menggunakan data bisnis intelijen untuk memahami preferensi pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Jadi maksudnya preferensi pada hasil dari kita penjual selama 1 bulan, 2 bulan atau beberapa hari, kami akan ambil data tersebut dan digunakan sebagai bahan untuk dipelajari. Mungkin sekian dari kami untuk proposal produk atau proposal bisnis ini. Mohon maaf bila ada yang kekurangan atau ada yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.